manasik berkali di kampung masa? Dua, tiga. Berkali-kali. Berkali-kali ya, Cok ya. Sebagian mungkin ada ya. Cok, apalah yang alah Masya Allah. Sebagian sebagian malah ada yang sudah pernah umroh. Jadi manasik kita kini ko hanya maulang bukan manasik panuah ya. Dari awal balik putar-putar balik enggak. Tapi kita ulang balik supaya ta gambar beko baa di Makkah, dan kita ulang berdasarkan alur perjalanan awak besok. Mulai dari kedua hotel sampai awak selesai umrah insyaallah. Baik, insyaallah besok kita barangke ke Makkah sudah zuhur. Sudah zuhur. Lalu sudah dari hotel kita pergi ke miqat namanya Zulhulaifah atau kini namanya Abyar Ali atau Bir Ali. Di situ ada masjid, berwuduk kita solat sunnah. Jadi umroh sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, walillah wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Jadi yang pertama sekali yang kita sampaikan, yang kita nasihatkan untuk diri wak seorang, untuk ambo sendiri dan jamaah sadonyo, yaitu umroh untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain ya. Bukan untuk orang lain. Nah niku yang harus acuk kita nasihatkan untuk diri wak seorang, harus nyinyi tentang ikhlas. Kata Fudail bin Iyad, salah seorang ulama, ibadah yang paling sulit itu adalah ikhlaskan niat. Yang paling sulit itu ulama mengicik itu. Yang paling sulit itu mengikhlaskan niat. Arti dari ikhlas niat itu ibadah nan wak karajuan itu hak kita karajuan karena perintah di Allah Subhanahu wa taala, ndak ada niat yang lain. Karena Allah menyuruh, karena Allah yang menyuruh, maka kita karajuan. Bukan karena yang lain. Ndak karena tapasu mengawanan keluarga, ndak tapasu karena mintu sagan di anak atau di pasu orang luju umroh lain. Sianu lah umroh wak luju lain je kan. Itu kan dek urang kan, sadonya dek urang, bukan karena menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, umroh itu karena untuk Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika talbiyah, apa ucapan talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami sambut seruan Engkau ya Allah. Jadi Allah memanggil kan? Allah memanggil, kita yang menjawab. Allah yang memanggil, kita menjawab. Makanya jawabannya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami jawab seruan Engkau ya Allah. Jadi awak kini ko sedang menuju undangan Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut dengan tamu Allah kan, diyufur rahman, tamu rahman nama Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan tamu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafdullahi salasah, al-mujahid wal hajj wal mu'tamir. 3 rombongan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang kafir. Yang kedua orang sedang haji, yang ketiga orang sedang umroh. Jadi awak termasuk utusan rombongan dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Anda kok kasanang ketika ada apa-apa ibu-ibu diundang di Raja Salman bagi kira. Dapat undangan di Raja Salman untuk datang ke rumah. Baru itu. Ndak ada gena titina baru dah. Masuk ke rumah aja ke istananya dan di Riyadh dah kadang. Diundang saya masuklah ke rumah gua aja. Dia pergi makan. Mungkin satu sebentar baca cerita di kampung mana dah. Bapoto, bapajang kan tengah rumah kan. Aku sobok je Raja Salman aja. Diundang ke rumah, aku undang masih ada lah aja kan. Zapo dia. Iko yang mengundang awak kini Malikul Muluk, raju dari segala-gala raju. Yang mengundang awak kemari. Nikmat itulah yang harus awak hadirkan di dalam hati. Nikmat besar itulah yang harus dihadirkan di dalam hati. Dan ambo yakin, percaya seluruh apa-apa ibu-ibu sadonya datang kemari dengan niat yang tulus. Karena tidak ada orang jahit datang pergi umroh. Ada orangnya jahit datang pergi umroh ya. Ini jahit itu pergi umroh. Tidak ada orang jahit datang pergi umroh. Nan jahit itu ketika di jalan ini ialah berubah-ubah.
Awalnya mendaftar kan katrapel ambon yo mendaftar payu umroh laso-laso ke lasu rasanya nampak di TV yang deh bahwa masya Allah harus kali paci kak bah tu rasanya. Mendaftar mengumpulan PC mana buang PT pensiun segala macamnya mendaftar katrapel. Akhirnya barangke katiko di jalan baru. Katiko di jalan baru katiko dipuji orang. Baru mulai rusak nih awak kan. Besok ya. Besok pulang pakai peci putih tak ya kan. Kalau umroh besok pulang peci putih. Solat di muka apa? Harus di belakang imam. Sagan nak di belakang umroh. Jadi tujuannya beribadah tu dek karena sagan jo orang kan. Bukan untuk Allah Subhanahu, bukan untuk Allah Subhanahu taala. Baik. Jadi biswa ketika kita tiba di mikot, dan laki-laki wajib pakai kain ihram. Artinya tidak boleh berpakaian yang membentuk tubuh. Tidak ada pakaian yang membentuk tubuh. Baju, sarawa, singlet, sarawa dalam yang membentuk tubuh ya. Model kan nampak ada tangannya kan? Ada tangan ni. Ada pun sarawa, jubah mereka pula nampak bentuk tubuhnya. Jadi yang tak boleh tu pakaian yang membentuk tubuh, bukan pakaian yang berjahit. Ambo rasa rata-rata kain ihram kini bajai nak. Ada kain ihram yang tak bajai. Ada kain ihram yang tak bajai. Pengertian jahit tu dulu apa? Jadi terjemahnya itu salah gitu. Ada yang mengeciankan tak boleh berpakaian yang bajai. Tu ada orang bertanya, sandalnya dari kulit bajai. Apa namanya cawe? Pinggangnya dari kulit bajai, baca dari Ustaz. Jam tangannya dari kulit bajai, baca dari Ustaz ni boleh kau aja kan. Jadi pengertian yang tak boleh untuk laki-laki itu adalah pakaian yang membentuk tubuh, bukan pakaian yang berjahit gitu. Nah, seandainya misalkan kalau kini alhamdulillah kain adalah banyak kan. Mudah di Bali, mudah didapat dan pun murah gitu. Dengan kualitasnya. Dulu ketika susah kain, kalau kecil para ulama kalau nak dapat kain ihram boleh jubah, terutama jubah-jubah orang Arab Sudan, itu jubahnya kadang jubah itu. Boleh jubah tu dipakai dan dikainkan, dililian. Jubah terbayang dari mak apa jubah nak? Jubah tu tak dipakai dah, tapi dililian. Itu boleh dijadikan kain ihram. Itu kan pakaian bajai kan? Cuma hanya dipakai tapi tidak membentuk tubuh. Paham kan maksudnya antara beda pakaian bajai dan membentuk tubuh. Jadi itu yang dilarang ya. Itu yang dilarang untuk dipakai dek laki-laki. Nah, kalau ibu-ibu mode biasa karena menutup aurat. Nah, laki-laki nak boleh memakai pakaian yang membentuk tubuh, lalu disunnahkan untuk mandi sunnah, bersih-bersih, memotong kuku, mencukur bulu-bulu dan lain sebagainya. Dan memakai parfum sebelum memakai pakaian ihram di badan, bukan di baju, bukan di pakaian ihram, tapi di badan. Parfum itu disemprotkan atau dioleskan di badan. Setelah itu pakai pakaian ihram, baik besok kita memakai kain ihramnya laki-laki di hotel. Nah, setelah itu niat. Solat sunat dulu di Bir Ali atau di Mikot atau solat sunat. Solat sunatnya solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat, solat sunat mutlak ya. Walaupun orang-orang menyebutnya solat sunat ihram, tapi tidak ada niatnya solat sunat ihram, tidak ada. Itu adalah solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak namanya. Artinya maksudnya apa? Ketika ada solat, misalkan awak tiba ketika zuhur, misalkan contoh saya, tiba zuhur, orang solat zuhur kan? Nah, solat zuhur. Sudah tu masih perlu solat sunat 2 rakaat? Tidak perlu lah. Karena solat sudah kita laksanakan, itu artinya solat sunat mutlak. Jadi solat sunat mutlak itu tujuannya bukan solatnya, bukan solat itu, tapi harus ada solat. Itu maksudnya. Tujuannya bukan solat itu, tapi setidaknya ada solat sebelum niat. Nah, itu maksud solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak itu diantaranya solat sunat ihram, solat tahiyatul masjid, solat tahajud. Salat tahajud.
Tiga itu diantara sholat sunat mutlak. Jadi bedanya ketika awak tiba misalkan sholat zuhur, awak tiba orang komat langsung sholat zuhur. Sholat zuhur, pertanyaannya masih dianjurkan tidak untuk sholat sunat ihram? Tidak perlu lah sholat sunat ihram karena sholat sudah kita kerjakan. Itu bedanya sholat sunat mutlak dan sholat sunat muqayyad. Nah kita sholat sunat, setelah sholat sunat silahkan Bapak Ibu yang berdoa silahkan. Setelah itu berniat dulu di sorang-sorang di masjid, sorang-sorang berniat di masjid dan mensyiarkan talbiyahnya, mensyiarkan niatnya, yaitu labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Singgung tu apa ibu-ibu? Lagi kan yang pendek tu apa kan? Ambo tambahan cik kalau paralu. Labbaik Allahumma umratan fa in habasani habis fa mahilli haitsu habastani. Itu tambahan tadi itu syarat ya. Ketika misalkan ada yang sakit tidak bisa melanjutkan umrohnya, atau misalkan ketika kita ada mungkin ada kendala musibah naudzubillah min dzalik, tidak bisa melanjutkan umroh, maka ketika kendala itu terjadi maka awak boleh tahallul seorang, tidak harus selesai umroh. Itu guna dari lafaz yang ambo tambahkan tadi. Itu lafaznya dari Nabi ya, bukan ambo seorang nambah. Jadi karena umroh itu wajib diselesaikan bagaimanapun kejadiannya. Kalau sholat sunat boleh dibatan, ya enggak? Awak sedang sholat sunat memanggil gaya. Daripada orang tua berang, ancak batan sholat sunat. Puasa sunat boleh dibatan. Umroh sunat tidak boleh dibatan dah. Walaupun sunat. Boleh nak wajib ya. Umroh sunat malih saya lah, panik saya. Besok saya lah umroh lihat. Besok umroh nak baru cuman tetap dalam keadaan ihram. Cuman membatalkan ihramnya nak boleh. Ketika lah labbaik Allahumma umratan masuk dalam keadaan ihram dan berlaku larangan-larangan ihram, maka niyo ketika niyo membatalkan ihram tak boleh. Itu tafsir dari wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah kalian. Artinya tak boleh dibatan kecuali ada uzur-uzur tertentu. Seperti uzur ketika nak boleh masuk Mekah. Ketika nak boleh masuk Mekah dulu ketika negara ku alun aman kan banyak penyamun dah. Banyak orang-orang maliang kan di tengah jalan, ketika di tengah jalan dilarang masuk ke Mekah. Maka ketika itu boleh tahallul seorang. Tak harus selesai umrah atau hajinya. Nah, tapi kalau untuk sakit misalkan atau hal-hal yang lain yang membuat kita tak bisa melaksanakan umrah dalam waktu yang lama berhari-hari daripada lamona nyoba ihram, bolehnya tahallul. Bolehnya tahallul seorang dengan niat tahallul. Nah, tapi dengan syarat ditambahkan lafaz yang tadi. Labbaik Allahumma umratan fa in habasani habis fa mahilli haitsu habastani. Insyaallah besok ketika ibu-ibu apa-apa lah berniat di masjid. Nah, balik ke bus. Nah, di atas bus kita bimbang balik niat insyaallah. Cuman tak boleh mengandalkan itu yang acok ambo sampean, jangan mengandalkan pembimbing. Ibadah itu untuk awak seorang, jangan mengandalkan pembimbing. Ibadah abu untuk ambo seorang saja. Ada untuk apa-apa ibu-ibu, untuk apa-apa ibu-ibu, untuk ibu pula yang mengarajuan. Jadi jangan mengandalkan pembimbing. Kalau bisa dihafal yang lafaz-lafaz yang tadi. Besok akan ketika di Kaabah mari pulau nak ada bacaan ketika melihat Hajar Aswad. Tetap kita bimbang, cuman jangan mengandalkan. Awak umroh mungkin sekali go bisa jadi nak. Bisa jadi sekali go saya umrohnya. Sekali perjalanan go. Nak tahu atau besok-besok bisa umroh tindale. Kira ndak optimal pula. Mesti lah payah berkumpulan kan. Mesti payah berkumpulan, di pensiun masih sisi-sisihan, kembali tanah ndak jadi kan. Sewa ruko nak jadi, biarlah umroh pada jalan-jalan keluar. Akhirnya pe umroh ndak optimal pula. Itu sangat disayangkan. Tetap kita bimbing karena itu tugas pembimbing.
Cuman jangan mengandalkan apa-apa ibu-ibu sadonya harus tahu. Oh, ikut bacanya kah? Jangan sampai tak tahu sama sekali. Apa bacanya? Tentu biarlah ustaz ikut ambo dengar aja. Dan fungsi buku ustaz pembimbing tu di muka buku main-ingian. Oh itu baca ustaz. Tengok ambo. Itu fungsinya. Jadi jangan mengandalkan. Baik. Lalu setelah berniat di bus kita jalan ke Makkah kan? Kita jalan ke Makkah. Selama jalan di Makkah tu banyak zikir, terutama talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku pinta ambo cik nan cik aku jangan pelo-pelo. Awak umroh baca talbiyah pelo-pelo lo baca itu. Diulang-ulang dari kini. Biar tak biasa lidah kan? Biar tak biasa lidah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau payah cepet-cepet lambat-lambat saja, dijo-jo cie-cie gitu. Tak malu beraja. Tak malu beraja. Mana beraja tu nak ada umurnya. Ketek beraja, kadang beraja sampai mati pun tetap beraja. Kalau ada sampai lah. Tetap beraja terus. Jadi nak ada malu untuk beraja. Banyak talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Panik talbiyah boleh zikir yang lain. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Banyak zikir talbiyah, banyak zikir talbiyah. Sepanjang jalan. Boleh lalu ustaz? Tanya. Boleh lalu? Boleh lalu ustaz? Boleh. Boleh lalu. Kok panik kan perjalanan besok 6 jam tu, 5 jam 6 jam. Rancang usah lalu nak. Boleh kok panik, boleh istirahat, boleh lalu. Boleh bertawuduk ustaz? Banyak pertanyaan begitu. Boleh bertawuduk ketika berjalan dari mikot sampai ke Makkah? Boleh ya. Boleh, hendak boleh tu ketika tawaf ya, ketika tawaf. Nah, jadi sepanjang perjalanan itu banyak talbiyah, banyak zikir dan banyak berdoa. Aku banyak berdoa. Pertama awak dalam keadaan safar, dalam keadaan berjalan kan, melakukan perjalanan. Yang kedua perjalanan ibadah. Perjalanan ibadah. Itu dalam keadaan umroh kan, dalam keadaan berihram dan umroh. Jadi perbanyak doa. Karena orang yang dalam keadaan safar dan dalam beribadah itu faktor-faktor dikabulkannya doa. Capek dikabulkannya doa kalau dalam keadaan safar dan kalau dalam keadaan beribadah. Maka perbanyak doa ketika dalam perjalanan. Dan berdoa itu tidak harus dalam keadaan bau dua. Tak harus dalam keadaan berwuduk. Karena ada sebagian orang nyuni berdoa berwuduk dulu. Berwuduk dulu itu memang afdal, lebih baik. Cuman tidak syaratnya. Tak ada syarat berdoa harus berwuduk dulu tu. Bukan kantuk di saat doa ada aja kan. Tak ada syaratnya berdoa terus berwuduk dulu. Kalau berdoa silakan berdoa langsung. Tak harus sudah solat. Tak harus sudah berwuduk. Kalau ingin berdoa silakan berdoa. Karena Allah itu mendengar doa orang yang membutuhkannya, kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun Allah dengar. Jadi perbanyak zikir, talbiyah masuk zikir, dan perbanyak doa ketika dalam perjalanan. Setelah kita sampai di hotel, siap-siap makan, istirahat sebentar segala macamnya, kita berangkit ke Ka'bah, ke masjid Haram. Nah, baru mulai kita prosesi ibadah umroh. Nah, ketika sampai di dalam Masjid Haram, insyaallah kita bersama-sama upai, kita satu rombongan. Ketika mencari Ka'bah, apa yang kita baca zikirnya? Ada yang apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Itu doa yang ma'thur ya, yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ada juga orang ada pula lafaz doanya Allahumma zid hadzal baita syarafan wa tashrifa. Nah, tapi doa yang pertama tadi itu yang lebih afdal. Insyaallah besok kita bimbang pula insyaallah.
Nah, ketika kita menceliak Kaabah, kita sampai kita baca zikir tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Mudah mapanya tak? Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke pelataran tawaf. Besok mudah-mudahan tak rami ya. Besok akhir pekan tu mah. Kalau di siku akhir pekannya malam Jumat. Bukan malam Sabtu, bukan malam Minggu. Malam Jumat. Jadi kita langsung tawaf. Nah, kita mulai tawaf dari apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad tu beko saking raminya orang nak nampak lah yang mana Hajar Aswad tu. Tandanya beko ada lampu hijau yang digantung di atas musaji. Nampak sebeko. Ada lampu hijau yang digantung di atas musaji, berarti kalau ditarik garis lurus itu sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, ketika kita melewati Hajar Aswad, angkat tangan, lambaikan tangan dan ucapkan bismillah. Apa? Bismillah Allahumma ighfir lahu. Bismillah Allahu akbar. Pendeknya lafaznya bismillah Allahu akbar. Lalu kita jalan. Awak jalan. Nah, dari jalan beko sampai bersobok rukun Yamani. Rukun Yamani itu sudut sebelum sudut Hajar Aswad. Jadi Ka'bah yang nampak kini kan kubus kan bentuknya kan. Kubus berarti sampai sudut, sampai persegi. Jadi Hajar Aswad. Nah, sebelum Hajar Aswad itu sudutnya namanya rukun Yamani. Nah, ketika kita sampai rukun Yamani, baca zikirnya yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang lu napa lah? Lapana ya kena pastinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iko dibaca cocok taruh sampai bersobok balik Hajar Aswad. Nah, ketika bersobok Hajar Aswad balik, baca balik doa yang tadi bismillah Allahu akbar. Model itu tarikh kita laksanakan sebanyak 7 kali. Nah, ketika terakhir yang ke-7, misalkan Lakabih lewat Hajar Aswad yang terakhir, ndak ada baca bismillah Allahu akbar dah. Okey, karena 7 kali awak baca, 7 kali awak putar Hajar Kaabah. Kalau awak baca pula yang terakhir tu 8 jadi nak. Jadi yang terakhir ada awak baca ni. Awak lewati saja lalu kita cari tempat untuk solat sunat tawaf. Nah, ada yang bertanya, selama awak putar-putar Kaabah tu mengawas Ustaz? Bingung saya atau mengawak gitu. Nah, selama mengelilingi Kaabah itu disunahkan untuk memperbanyak doa dan zikir. Ada yang tak pandai doa surang-surang? Ambo bertanya, ada yang tak pandai doa surang-surang? Ada yang tak pandai meminta ke Allah? Nah, iko kadang sebagian masyarakat kita, karena itu tadi yang saya sampaikan, terlalu mengandalkan pembimbingnya sehingga lupa tujuannya pai ke Makkah, meminta langsung di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ndak tabiasa minta surang. Biasanya minta ke ungku, minta ke buya, tolong doa nambo cik buya, tolong doa nambo cik ustaz, tolong doa nambo cik ungku. Dan ini surang li berdoa. Boleh, nak ada larangan doa minta doa ke tuanku, minta doa ke ustaz, minta doa ke buya. Yang larang tu minta doa ke kuburan. Kalau minta doa ke ustaz, ke orang soleh, ke orang elok yang awak anggap elok, itu boleh saja, tak masalah. Cuman awak seorang tetap harus berdoa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu." Siapa yang mengijabah doa orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya ini. Allah bertanya, siapa yang mengijabah doa orang yang dalam keadaan susah, kata Allah. Itu tentu Allah yang mengijabah. Artinya orang nan punya masalah, seorang ini yang minta. Yang lebih afdal capek diijabah dek Allah Subhanahu wa taala. Kalau ambo nama doanya nambo nak marasuan tu. Ustaz nama doaan, pembimbing nama doaan tu nak terasu dia salah abari nya masalah wa nak terasu dia tu salah yang sedoain. Jadi ketika kita mengelilingi Kaabah, berbanyak zikir dan doa. Insya-Allah ketika kita mengelilingi Kaabah, tetap kita bimbing
tetap kita bimbing secara berkala. Ambo karihan beko mungkin zikir yang ambo baca, tapi tidak harus ya, tidak harus ikut apa yang ambo baca. Boleh doa sorang-sorang, boleh zikir wa atau apa? Atau maksudnya yang tak bisa baca. Iya. Jadi boleh berdoa dengan doa sorang. Itu yang kita anjurkan. Tetap beko secara berkala ambo sampaikan beko zikir dan doa-doa tertentu ketika tawaf. Untuk mengingatkan apa-apa dan ibu-ibu. Cuman jangan terlalu mengandalkan apa yang ambo baca. Minta ke Allah Subhanahu wa taala ketika tawaf tu. Ketika tawaf tu apa masalah awak di kampung, minta ke Allah supaya Allah selesaikan. Yang paling pertama je lupa banyak minta rumah, minta menantu, minta anak, minta cucu, minta surga lupa. Dunia aja doa kan surga lupa. Pertama minta masuk surga dulu itu paling penting. Ini dua tempatnya surga je neraka je. Minta masuk surga itu yang pertama. Ya Allah, hamba niyo masuk surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basobok je Nabi ni. Amo dia benar sepiaman bijo. Basobok je Nabi ni ya. Jadi minta ke Allah Subhanahu wa taala, berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika tawaf tu, ketika mengelilingi Kaabah tu, angkat tangan ketika mengelilingi Kaabah, minta ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita lakukan selama tawaf ya. Ambo ulangi balik biar tak lupa. Jadi ketika lewat Hajar Aswad kita mulai baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sampai ketika lewat rukun Yamani, insyaallah ambo tunjuan iku rukun Yamani bu. Ambo sampaikan Rabbana biku ambo karen Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Benar kita baca acuk-acuk sampai bersobok Hajar Aswad. Nah, selain itu kita memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Kita sampaikan biku doa-doa, ambo sampaikan doa-doa dan zikir-zikir biku ketika kita mengelilingi. Ia nak sepanjang putaran tu cuma biku secara berkala. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tetap ambo anjurkan untuk berdoa seorang-seorang untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya. Nikmat kalau berdoa itu sambil menangis-nangis. Terasa nikmatnya. Beko calilah ada apa-apa ibu-ibu sudah berdoa itu beko lapang hati. Lapang hati itu salah satu tanda doa awak dikabulkan di Allah Subhanahu wa taala. Ya tak? Selama kurusuh aja kan, ketika sudah berdoa lapang rasanya. Itu mukadimah baru itu. Mukadimah doa awak dikabulkan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak doa ketika tawaf. Setelah selesai tawaf, kita solat sunat. Solat sunat apa namanya? Solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf 2 rakaat. Pertama baca surah Al-Fatihah. Rakaat pertama surah Al-Fatihah dan surah apa? Al-Kafirun, qul ya al-kafirun. Terus rakaat kedua baca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Ikhlas ya. Setelah itu selesai, kita istirahat sebentar. Silahkan yang ingin berdoa. Setelah itu minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam dan disunahkan untuk air Zam-Zam tadi diusapkan ke wajah dan dituangkan ke kepala ya. Biar segar. Nah, setelah itu kita bagi waktu untuk foto bersama dan foto keluarga atau foto seorang-seorang. Nah, baru setelah selesai di pelataran tawaf kita pergi ke sampai sa'i. Sa'i itu antara Safa dan Marwah. Ketika kita mendekati dulu Safa pada Marwah. Safa dulu ya. Kita ke Safa dulu. Ketika kita naik ke Safa, apa yang awak baca? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai sikonya ndak bukan satu ayat lengkap ya, karena itu kan ayat Al-Qur'an. Yang dibaca itu penggalan ayat ini saja, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Dan disambung dengan abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Nah, setelah itu kita beko nak nampak bukit itu lah. Nak mau di bukit lah. Beko bayang lu mau di bukit apa? Jabal Uhud kan? Bayanglah mama aku bukit Uhud, bahaya mendaki muda itu ya aja. Dia taluk kaki tu. Enggak. Inilah dibangun oleh pemerintah, jadilah data. Kalau adapun yang mendaki pun di bawah itu pun lah rancak pendakiannya. Jadi ketika kita lah sampai di posisi Marwah, kita menghadap ke arah kiblat dan awak baca zikir.
3 zikir dan 3 doa atau 2 doa. 3 zikir, zikirnya yang pendek, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pendeknya ya. Kalau yang panjangnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah wa nasara 'abda, anjaza wa'da wa nasara wa hazamal ahzaba wahdah. Itu yang panjangnya. Hafal rata-rata nak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iko dibaca 3 kali dan doanya 3 kali. Caranya zikir tadi yang dibaca la ilaha illallah. Pertama dibaca zikir, setelah zikir berdoa. Doa sorang-sorang pelankan. Ulang balik apa yang awak minta atau minta yang baru terserah, seperti awak berdoa ketika di Kaabah. Lah selesai doa, zikir itu balik. Zikir yang keberapa kau? Yang kedua ya, zikir itu balik. Lah selesai zikir yang tadi, pelankan baca doa. Baca doa. Lah selesai doa, baca lo zikir balik. Zikir yang keberapa? Yang ketiga. Lah selesai zikir baru berdoa lo balik. Berarti 3 zikir, 3 doa, selang-seling ya, diselang-selingkan. Nah, model itu sampai beko awak lah selesai di sinan, kita mengarah ke Marwah. Nah, ketika di Marwah, ketika di perjalanan itu ada lampu hijau. Lampu hijau di atas. Itu maksudnya lampu hijau itu tanda kita disunahkan untuk berlari yo, bagi laki-laki. Bersih tidak lah. Bersih tidak dianjurkan untuk lari, hanya laki-laki saja. Hanya laki-laki. Laki-laki disunahkan berlari dan membaca zikir. Apa zikirnya? Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Itu yang pendeknya. Ada yang panjang, Rabbighfir warham wa tajawaz wa'fu, panjang kan. Yang pendek aja, Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Cubalah apa-apa lihat. Khusus apa-apa. Ibu-ibu dibaca juga, cuman zikir, larinya enggak ada ya. Coba ikut yang bo biar terbiasa dengan lafaz zikirnya. Rabbighfir warham innaka anta al-a'azzul akram. Mudahnya tak? Lain tak payah nak kan? Mengucapkannya Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya, itu zikirnya. Itu awak baca sepanjang lampu hijau tu. Dari mulai lampu hijau sampai selesai lampu hijau lah selesai. Nah, ketika lah selesai sampai kita ke Marwah. Sampai ke Marwah, apa yang kerajaan di Marwah? Sama. Kerajaan di Marwah sama saroman di sofa. Tapi ndak ada baca lai inna sofa le. Inna sofa wal marwata ndak ada baca lai. Inna sofa wal marwata itu cukup sekali saja ketika pertama kali memulai di sofa. Ndak ada dibaca berulang-ulang. Karena kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum. Jadi contohlah dari ambo ba'a caronyo beribadah haji dan umrah. Model itu yang dikarjon oleh Nabi. Inna safa wal marwata itu tak pernah dibaca oleh Nabi kecuali sekali ketika pertama di sofa. Di Marwah tak ada pernah dibaca Nabi. Okey, ketika di Marwah apa yang karajon lihat? Yang zikir tadi. Zikir pertama la Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu doa. Selesai doa, baca zikir tadi balik. Selesai zikir tadi balik, baca doa balik. Kemudian itu 3 kali, 3 kali. Setelah itu baru lanjut balik ke sofa. Sebanyak berapa? 7 kali itu hitungannya sofa ke Marwah sekali, Marwah ke sofa 7 kali. Ada salah seorang ulama dari Andalus itu Spanyol dan Portugis sekarang ya. Namanya Ibnu Hazm. Dia berpendapat bahwasanya 7 kali sa'i itu sofa ke sofa. Sofa ke sofa 7 gitu. Berarti berapa? Balik kali jadinya. Itu kecil ulama-ulama yang lain kan, hanya ada belum pernah haji tu. Memang beliau belum pernah haji lah. Beliau belum pernah haji karena jauh kan, jadi cubalah haji, mungkin baru batu kapan nanya teman. Panik kan. Kini saja nanalah muda lah data bahasa sahajua adoa ye tetapnya panik apalagi dulu. Memang mendaki bukit. Naik bukit turun jalan 6 kilo dia tu turun menjalan 6 kilo balik gitu. Sebanyak 7 kali kalau siang babu kan, kalau musim dingin kedinginan bangin angin.
Nah, itu tantangannya. Jadi sofa ke marwah sekali, marwah ke sofa sekali. Nah, sepanjang perjalanan itu, apa yang kerajuan itu kan kurang lebih 350 ada salah. Iya, meter. Ya, 350 meter, sofa marwah 350 meter ya. Apa yang kerajuan seperti di tawaf itu memperbanyak zikir dan doa. Mulai itu kerajuan. Setelah selesai di marwah itu tahallul dalam artian mencukur rambut. Jadi mencukur rambut itu bukan tahallul ya. Mencukur rambut itu salah satu cara untuk tahallul, bukan tahallul. Karena di haji tahallul itu banyak, bukan mencukur rambut saja. Mencukur rambut, tawaf ifadah, habis itu memotong dam. Memotong dam. Ketiga-tiganya baru bisa tahallul. Jadi mencukur rambut itu salah satu cara untuk tahallul, bukan tahallul. Jadi salah satu cara untuk tahallul yaitu mencukur rambut. Dan di umroh cara untuk tahallul salah satunya dengan potong rambut. Jadi orang potong rambut, beko laki-laki kita arahkan ke barbershop atau ada yang membawa pisau cukur sih kau? Baik. Nah, kita arahkan beko ke barbershop yang cukur seorang silakan, tapi afdalnya ada darah. Jadi kita arahkan ke barbershop, nanio botak, silakan botak, nanio memendekkan rambutnya silakan mendekkan rambutnya. Tapi yang lebih afdal adalah di botak ya, dapat doa sebanyak tiga kali, rahimallahu al-muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin. Lalu kata Nabi, kata sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah, wal muqassirin. Kata Nabi, Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya, maksudnya dibotak. Orang yang Allah merahmati mencukur orang yang mencukur habis rambutnya. Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya. 3 kali ya Rasulullah doa. Itu yang memendekkan bah Rasul kecil sahabat kan. Ayo rahimallahu muqassirin. Asa kali je lah misalnya. Yang pendeknya kan atau beda sama beda sama botak ya. Beda sama botak. Jadi yang lebih afdal itu di botak daripada di pendekan. Rambutnya kan tumbuh aja enggak, kecuali di pendekan atau mau tumbuh lah ya enggak, Pak. Panjang ada kan. Itu laki-laki ya, laki-laki, ibu jangan biku panjang apa ibu. Ibu-ibu rambutnya dipotong sepanjang ruas jari ya, sepanjang ruas jari siko dipotong rambutnya. Setelah itu artinya selesai umroh sudah selesai, artinya sudah tahallul. Nah, seputar tahallul tadi ada sebagian orang yang keliru, yang mengecehkan orang yang memotong rambut orang yang tahallul itu adalah orang yang sudah tahallul. Itu namanya tasalsul. Tasalsul itu ndak kabi-abi kan. Itu yang motongnya tadi itu siapa? Iya. Itu siapa motongan itu siapa motong? Kamu atau potong seorangnya kan? Paham kan? Orang yang Allah tahallul tadi itu saya motongan. Orang yang harus tahallul kan? Itu orang yang tadi itu saya motongan. Orang yang Allah tahallul. Itu bilo kah biye? Itu artinya tasalsul ya dalam Islam. Itu salah. Jadi termasuk yang di barbershop. Yang barbershop itu tahallulnya. Enggak kan? Bilo tahallulnya. Jelas selesainya pikir aja kan. Jadi pandangan seperti ini pandangan yang keliru ya. Pandangan yang keliru tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi orang yang memotong rambut itu bebas saja. Awak memotong seorang bulia, kawan awak memotongan pun bulia. Orang yang satu umroh memotong bulia, orang yang tidak satu umroh memotong pun bulia. Jadi pandangan-pandangan yang keliru. Kini karena dalam ibadah itu kita harus berlandaskan kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan ikut dicontohan dek Nabi langsung. Ketika Nabi haji, selesai Nabi melontar, Nabi keluar dari tempat melontar, lalu ada sahabat yang mencukur rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat tersebut tidak disebutkan ini adalah tahallul atau alun. Jadi tidak ada syarat orang yang sudah yang tahallul. Oke. Jadi itu tadi tentang tahallul. Jadi apa-apa itu arahkan beku bagi yang botak ke barbershop
Terus ibu-ibu silakan cukur rambutnya. Kalau beko memungkinkan di tampe marwah, kalau memungkinkan di marwah untuk memotong rambut sakete, silahkan. Kalau tidak beko silahkan di hotel. Nah, kalau bisa ada yang membuat guntiang ya ketika khusus untuk ibu-ibu. Terus yang kedua, kesalahpahaman tentang tahallul. Tahallul yang dianggap itu adalah tahallul pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Memotong rambut yang dianggap itu memotong rambut yang pertama, bukan yang kedua, yang ketiga. Kadang ada sebagian orang, potongnya sengene lu sare ese gitu kan. Itu yang dianggap, itulah yang tahallul. Yang potong yang kedua itu ya potong biasa, tidak ada keutamaannya, tidak ada pahalanya. Jadi misalkan ketika selesai di marwah, nih yang mencukur rambut, nyepotongnya sengene kan. Potong sikus ini start aja, sare aja kan. Beko ulang lihat aja. Nan iko kok nan dituang kok. Nan botak itu nan dituang dah. Artinya apa? Yang dipotong sakete kok berarti hanya mencukur rambut biasa, tidak membotak dan dapat pahala sekali saja. Oke. Ndak tiga. Yang kedua itu ya cukur biasa. Ndak ada hubungannya dengan umroh gitu. Oke. Jadi kalau memang nio botak atau mencukur habis, ya langsung botak. Nggak usah dianun dulu apa? Dipendek-pendek. Botak, nggak usah potong sekete. Payah beko Ustaz, beko kane-kane bu salah-salah bu malengki ke barbershop. Itu dari mikot tadi bahas ini itu seharian kan. Kau segini 10 menit menjelang ke barbershopnya nggak tahan loh, itu nggak mungkin kan. Itu alasan-alasan yang tidak bisa diterima ya. Dan itu kesalahan-kesalahan yang memang tidak ada dasarnya. Memang tidak ada dasarnya. Oke, toib lagi. Nah, setelah itu kita selesai, baru kita balik ke hotel. Kalau masih ada sisa waktu untuk istirahat. Kalau tidak kita langsung di masjid. Itu sudah kita bebaskan insyaallah. Nah, hotel dake dan mudah. Tidak begitu dake, cuman tidak begitu jauh. Berapa tuh? Layan. 250 enggak? Lebih ya, tapi ada 250 meter. Cuma jalannya lurus saja, mudah mencarinya. Insyaallah nang kata sase ndak kata sase insyaallah. Nah, kecuali bani sase ya. Iya, salah. Tapi kalau sase kapan lu mau kata sase Ustaz? Selalu Ustaz siap cari. Jadi Kata potongnya. Oke, kalau lah selesai kita balik ke hotel. Lalu yang kedua, kini larangan-larangan ihram nih. Larangan-larangan ihram banyak bertanya-tanya kan, apa larangan-larangan ihram? Kalau ihram awak lah paham tadi kan? Ihram itu adalah dengan niat. Dengan niat berarti sudah masuk dalam keadaan ihram. Sekarang larangan ihram untuk semuanya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Yang pertama sekali dilarang memakai parfum ya. Dilarang memakai parfum kalau sudah berihram. Kalau sebelum ihram boleh ya. Dioleskan di badan atau disemprot boleh. Dilarang memakai parfum. Yang kedua, dilarang mencukur rambut atau bulu. Bulu yang ada di badan dilarang dicukur, dilarang dipotong, dilarang dicabut, dilarang dibakar dengan apapun. Maksudnya dipotong dilarang, dicukur dilarang, dibakar dilarang, dicabut pun dilarang, seluruh bulu. Termasuk kuku ya, kuku pun dilarang dipotong. Terus yang ketiga, dilarang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri, termasuk kata-kata yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Mungkin karena banyak suami istri, mungkin ada kata-kata yang mengarah ke situ, itu dilarang. Itu dilarang. Walaupun halal sebenarnya kan, suami istri halal, cuman saat ihram itu dilarang. Terus yang selanjutnya itu larangan khusus untuk laki-laki. Larangan khusus untuk laki-laki, dilarang menutup wajah baik dengan masker maupun dengan kain ihram. Mungkin ketika di dalam bus lalu kan ngantuk kan, tapi udah pakai di lampu pakai kain ihram, dilarang menutup kepala pakai peci, pakai topi maupun pakai kain ihram. Kelumun, mungkin dia dingin, kelumun dilarang. Kapalo yang ditutup itu dilarang. Terus yang ketiga, dilarang menutup kaki, memakai sepatu. Dilarang memakai sepatu, pakai sandal, termasuk pakai kaos kaki ya. Kau laki-laki ya ibu?
Kos kaki nak boleh, sepatu ndak boleh. Pakai sendal saja. Pakai sendal saja. Kalau slop boleh, Crocs kan? Ya. Kalau slop boleh. Okey, baik itu khusus laki-laki. Nah, untuk padusi, kau ada yang pakai cadar ndak? Ndak ada. Kalau padusi kalau yang pakai cadar itu cadarnya dibuka ya. Cadarnya dibuka. Okey. Baik, yang berkaitan dengan larangan-larangan ihram, ada pula yang salah paham. Ihram ndak boleh dibuka. Baju ihram atau kain ihram ndak boleh dibuka. Boleh saja, boleh diganti, ndak ada salahnya, ndak ada larangannya. Iku nak tahu entah dari mana dapat dasarnya, wallahu alam. Kain ihram misalkan kain ihram awak dua kumuah kok kane tanah, kok kane pipis. Boleh diganti, tak masalah. Ganti kain ihram. Model itu pun ibu-ibu mungkin punya baju khusus nak, ada yang punya baju hitam putih misalkan untuk ihram, ada yang punya baju hitam misalkan untuk kain ihram. Di Bali baju nan maha aku khusus untuk umroh kau aja kan. Warnanya tidak harus putih ya. Boleh putih ya, tapi tidak harus putih ya. Boleh putih ya, boleh hitam, boleh berwarna. Nah, kok seandainya baju yang awak pakai itu kumuah misalkan kena najis, boleh diganti? Boleh. Baju kumuah gantilah. Tidak masalah. Model itu pula katiko di WC misalkan atau di kamar misalkan nio mengganti pakaian. Ibu-ibu misalkan nio ingin mengganti pakaian apa-apa, nio ingin mengganti kain ihram, atau katiko di WC misalkan gerah misalkan nio buka kain ihramnya sadonya, boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada salahnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu adalah kekeliruan-keliruan masyarakat. Jadi misalkan apa-apa kain ihramnya mungkin gerah nyebuka, PKWC nyebuka nyepeloan balik gitu. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Walaupun ibu-ibu di dalam kamar dibuka jilbabnya pakai pakaian tidak masalah ya. Tidak masalah. Karena ada sebagian orang tidak boleh buka sama sekali loh. Tidak boleh buka sama sekali. Bahkan apa-apa ada yang beranggapan ketika dalam keadaan ihram tersingkap aurat kanedam. Tersingkap aurat itu baik dalam keadaan ihram maupun tidak dalam keadaan ihram, tetap aurat ditutup itu. Tidak ada hubungannya dengan ihram. Oke, itu sekilas manasik kita. Insyaallah mudah bisa dipahami. Kalau ada ingin bertanya silakan bertanya. Karena ketika di lapangan payah bertanya oleh orang rami. Okay. Ya, Pak. Terima kasih Ustaz. Pertama untuk pakaian ihram kan tidak boleh membentuk tubuh ya. Bagaimana dengan bagian bawah tuh untuk serong tuh? Itu kan membentuk tubuh. Itu satu, Pak. Yang bagian bawahnya. Sarungnya tuh yang di bawah. Yang kedua nanti kalau selesai umrah pertama kan sudah dipotong rambut, sudah dibotak kan. Kalau mengulang lagi untuk proses ketahlul bagaimana? Tahlul. Apakah rambut disyarat saja? Umrah kedua. Ya. Umrah kedua. Ya. Nggak dipotong lagi. Kedua itu aja. Yang pertama yang pakai laki-laki yang memakai kain ihram yang sarungan yang dililian di bawah kan, itu tidak masuk membentuk tubuh. Yang membentuk tubuh itu yang masuk tangannya, masuk kakinya. Itu disebut dengan membentuk tubuh ya. Masuk tangannya, nampak tangannya mereka. Kamu dia mau pakai jaket. Cuma kalau jaket kau buan kau nak bentuk tubuh namanya. Jaket kah? Lebih kurang kan? Nak bentuk tubuh namanya. Model itu pula jubah kau mau buka, itu dibuat model kain ihram berlilian. Itu tidak membentuk tubuh tu nampak tangan ya. Okay. Terus yang kedua, bagi yang umroh kedua misalkan kalau dibotak tu ada rambut lah. Takudi lah. Yo, kalau yang ingin umroh kedua silakan rambutnya dipendekkan saja. Dipendekkan tapi rata gitu. Pakai misalkan mesin 0 cm atau 1 cm tapi diratakan semua. Diratakan. Sama cukup. Iya, tapi diratukan. Nah, itu yang lebih afdal daripada yang dipotong saketek. Itu yang lebih afdal. Oke, terus ada selanjutnya yang bertanya? Baik.
Nah, pertanyaan juga tiba tu dia tengok tak. Yang pertama tadi kasih Ustaz tiba di Masjid DBRD salat langsung 2 rakaat kata tadi. Kalau ketemu sama salat zuhur umpamanya kan tak perlu salat 2 rakaat lagi. Sementara sudah zuhur wajib itu kan ada tak sunat boleh sunat sudah asar tu lagi kan zuhur tu. Ada salat Zuhur apa asar? asar zuhur kan bisa salat sunat belakang habis salat kan zuhur tu zuhur umpamanya. Zuhur atau asar, Pak? Zuhur. Zuhur ya. Yang kedua lagi waktu doa kita baca nasapa wal warta tadi itu ayat Quran. Ayat Quran itu kita kan baca Auzubillah dan Bismillah. Apa itu diwajibkan juga kita baca Auzubillah dan Bismillah. Yang ketiga itu sudah terjawab tadi itu masa cukup tadi. Kita selesai. Ya. Yang pertama sholat yang tidak ada sholat lagi itu maksudnya sholat sunat ihramnya. Kalau sholat sunat rawatib yang Pak maksud itu tetap ada, tetap dilaksanakan ya. Bukan tidak boleh sholat sama sekali, itu beda. Karena itu Nabi sampaikan tadi kan, yang tidak ada itu sholat sunat ihramnya. Cuman kalau sholat sunat rawatib kalau memang waktunya silahkan dikerjakan. Oke. Iya. Pertanyaan yang kedua, Putri Pak. Karena kita baca wasama. Membaca a'udzubillah ya. Baca a'udzubillah, membaca surah atau ayat Al-Qur'an. Walaupun zikir yang awak baca tadi adalah ayat Al-Qur'an, tapi ketika awak baca itu bukan ayat Al-Qur'an tapi zikir kan. Maka tidak disunahkan lagi membaca a'udzubillah. Model Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan ayat Al-Qur'an kan. Baca a'udzubillah walau. Anda sama itu. Nabi tidak pernah mempraktikkan model itu. Berarti ketika awak membaca penggalan ayat yang memang diambil dari ayat Al-Quran, ketika itu dia bukan diposisikan sebagai ayat Al-Quran, tapi sebagai zikir biasa gitu. Nah, banyak doa-doa yang diambil dari ayat Al-Quran kan. Baca a'udzubillah awak dulu. Enggak kan? Enggak gitu. Tidak disunnahkan, tidak dianjurkan baca a'udzubillah karena dianggap zikir dan doa, bukan ayat Al-Quran itu sendiri. Kalau juz amma Ustaz, baca a'udzubillah dan Ustaz. Juz amma kan 30 juz teman. Juz 30. Juz amma itu nama juz itu nak baca a'udzubillah kan? Tak baca. Ya, juz amma baca. A'udzubillah juz amma. Sobok tukang ya apa kan? Ada 30 juz. Juz amma. Juz 30. Juz 30. Iya, itu kan Al-Qur'an. Kalau membaca Al-Qur'an tetap membaca a'udzubillah. Boleh juga. Oke, Bapak Ibu. Ada yang lain insyaallah? Iya, Pak. Ibu. Kan juz 30 kan yang enggak Setelah zuhur. Berarti tidak ada sholat tidak dijamak berarti. Biko itu sesi teknis insyaallah. Teknisnya karena berkaitan kan dengan sholat yang awak lakukan itu berarti awak ambil nikahnya. Berarti kan kalau misalnya sholat tidak dijamakkan berarti kalau 1 jam belum masuk asar di sana kan gitu. Berarti kita sholat sunat ihram di tempat nikah yang di Iya, jadi gitu. Untuk memperjelas itu. Oh iya, terus jadi kalau ibu yang keduanya, kalau kita misalnya kan pakai dari itu dari situ insya Allah langsung pakai baju yang siap dipakai untuk umroh. Untuk umroh yang perempuan. Nah kita kan memang alun niat umroh. Itu misalnya kita mungkin aku akan semprotkan ke baju, itu semprotkan ke baju boleh atau hanya semprotkan ke badan karena ini bajunya kan mau dibawa untuk umroh. Ayo kita. Pertama tadi untuk sholat zuhur dan asar, Biko ada sesi teknisnya. Setelah Biko kan membahas masih manasik kan. Insyaallah Biko kita bahas tentang teknis Biko bisa makan koper sholat lima sholat semacamnya insyaallah. Sholatnya tetap di jamak zuhur dan asar. Lalu Biko ketika tiba di miqat kita sholat sunat 2 rakaat. Sunat 2 rakaat kan. Salat sunat tahiyatul masjid. Oke, taib. Terus yang kedua untuk parfum tadi, ketika akan berihram itu parfumnya tidak di baju atau tidak di kain ihram, cukup di badan saja. Cukup di badan saja. Oke, taib. Ini kan teman-teman banyak yang andai misalnya dalam perjalanan itu ada yang kita sudah
Haid. ala mikotnya. Oke, kalau ada yang haid tidak boleh ikut umroh, tapi tetap dalam keadaan ihram ya, tetap dalam keadaan ihram tunggu sampai berhasil. Apakah ayat yang untuk apa tuh bisa membatalkan ya, kan ada sambungan dari dengan kan ada niatnya misalnya waktu umroh kita membaca niat. Kan habasani habis tadi. Iya, apakah itu bisa? Maksudnya kan misalnya ada haid yang sampai 5 hari yang sampai itu kan tidak mungkin Iya. keadaan berihram. Wallahu alam, yang ambu pelajari, yang bu tahu itu tidak termasuk. Karena ini bagian dari kebiasaan kan. Bagian dari kebiasaan, bukan digolongkan dalam sakit. Nggak tahu kalau dalam ilmu kedokteran itu sakit atau tidak ya. Cuman sakit yang dimaksud ini kan yang datang tiba-tiba yang tidak diketahui gitu. Cuman kan kalau kebiasaan bulanan itu kan ajalnya aja dibuangnya kan. Nah, jadi tidak digolongkan dalam sakit, orang sakit. Ada orang haid disebut orang sakit enggak kan? Enggak. Jadi yang fungsi dari fa'in habasani habis tadi itu fungsinya untuk orang sakit. Untuk orang sakit. Misalkan ketika tiba di Makkah akan melaksanakan tawaf dan sa'i, misalkan tiba-tiba sakit. Sakit yang memang tidak bisa melaksanakan. Nah, baru itulah fungsinya sehingga bisa tahallus orang. Tanpa harus melaksanakan menyempurnakan umrahnya. Jadi kalau memangnya kalau nyempang kok ada yang haid di tengah perjalanan misalkan, ya tetap menunggu. Insyaallah mudah-mudahan bisa selesai 2 hari 3 hari. Kalau tidak seandainya tidak, maka kata para ulama ini hukumnya darurat karena jauh ke Indonesia, piti payah, kesempatan payah, cuti payah, macam-macam lah. Kata para ulama silahkan laksanakan umroh tapi kondisinya itu darurat bukan hukum asal. Ini hukum kedua, hukum asalnya. Ini pengecualian. Tapi tunggu sampai memang nio pulang gitu. Besok pagi awak keluar, malam alunjo barasiah lerang. Yo kerajuan saja le. Kerajuan tawaf, kerajuan sa'i, setelah itu tahan. Insyaallah diterima di Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi pertanyaan, Pak? Enggak. Teknis tadi. Hah? Oh, teknis. Soal teknis sudah insyaallah. Ada seputar manasik saja. Seputar manasik ibadah apa segala macam ada yang enggak paham, ada yang lupa. Lain terlupa tanya cerita. Ada. Masalah salat mutlak tadi itu masih sebelum salat mutlak boleh ya mak awak salat sunat masjid dulu baru salat yang rakaat apa. Enggak, jadi itu. Salat sunat tahiyatul masjid itu sudah mencakup semuanya. Contoh sederhana. Kalau awak masuk talambe orang lah salat zuhur. Salat tahiyatul masjid dulu. Lah sudah salat zuhur masih perlu salat tahiyatul masjid. Itu sama yang lain. Jadi kalau awak masuk 2 rakaat itu lah include saja. Bahasa kini ya. Tapi kok di kerajaan juga Ustaz? Tidak dianjurkan. Kalau kotak licin nanti yang dia mah itu yang apa? Kalau ibu kalau Botak licin itu masih. kalau ada tuntunan. kan dicukur. Oh, ini botak. Oh. Setelah umrah pertama dia kotak licin. Kalau ada yang bertanya, kalau orang itu sulah bahasanya. Iya. Sulah apa negara guduang kan? semua kan. Kapan tuh? Keluar juga jadi. Apa caranya itu? Nah, itu calik sulah. Cuman orang banyak sulah itu kan di muka sini. Nah, muka saja kan. Risiko ada kan. Itu yang ada tuh saya di guduang. Cuman kok ada tapi tidak banyak puluh. Memang sulah saja ya, habis gitu. Mangkile ya kan. Bisa apa camin? Ayo potong Ustaz. Apa potong? Nggak ada yang dipotong. Cuman kata ulama untuk tabriatul dhimmah itu supaya hati-hati dianu saja, diusapkan saja apa? Masin tadi itu diusapkan saja. Mana tahu ada bulu sih. Itu. Cuman itu kan penyakit orang botak panah itu kan jarang. Rata-rata orang yang sulah-sulah itu di sampingnya ada rambut. Kau ada rambut ya sudah yang kedua kena lagi. Itu saya cukup. Baik, seputar ibadah ada yang ingin tertanyakan? Ayo, Bu. Awak kan sedang tawaf kan? Itu Tangga. suami boleh minum? Oh, sedang tawaf. Oke. Oh, iya tadi tawaf halun enggak. Jadi pas tawaf kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
at-tawafu salatun at-tawafu salatun illa innallaha abaha fihi al-mantiq faman nataqa fala yantiq illa bi khair. Kata Nabi SAW, tawaf itu seperti solat. Seperti solat. Kalau orang solat harus berwudu, harus menutup aurat. Tapi di dalam solat itu boleh makan, dalam tawaf boleh makan, boleh minum dan boleh mengecek. Nabi langsung yang mengecualikan. Allah membolehkan dalam tawaf berbicara, tapi berbicara yang baik-baik. Mengecek. Tersasik kawan kan panggil kan. Atau mungkin ada yang perlu dikecekan, penting silahkan kecekan. Dia motak tu panjangan tu. Encak nak ke bawah nak apa? Ani ya gue. Alah 7 kali saja. Dah tak sadar je lah kan. Ambo cari di YouTube maha bara triliun biaya kiswah gue je kan. Ndak berguna tu beko je lah. Jadi beko ketika tawaf kita harus dalam keadaan suci ya. Dalam keadaan suci berwudu semacam. Terus terkait berwudu bagi yang batal misalkan silakan melapor. Lapor beko ada ambo, ada Ustaz Tami, ada Ustaz Toris, laporkan ambo batal wudu beko kita bagi tugas Allah untuk antarkan tertib wudu. Cuman nan lain tetap jalan. Tetap jalan. Nah niko berwudu. Di pelataran tawaf itu ada sampai wudu. Hanya berwudu, tidak untuk WC. Wudu saja. Ada wudu laki-laki, ada wudu bersih. Jadi besok ketika dari hotel rasul-rasulan dulu. Ini keluar apa segala macam. Kalau sebelum tawaf jangan banyak nak minum. Jangan enggak minum. Tentang lupa apa ya? Kalau ada. Jadi dia agak-agak gitu. Dia agak-agak. Nah kalau awi yang pernah menangga dari orang kesehatan batu nak bu ya berkira minum senek-senek gitu. Jangan selalu banyak, sekali nono saja gitu. Kalau awi minum sedagi dodagu selesai. Awi minum sedagi dodagu selesai. Di nono saja capek wak jembannya. Batu itu. Iya. Jadi kalau Pak Awi biar ndak beko dehidrasi lo nak. Kecepatan nak boleh ke WC lo je. Nak minum kan tu start nak kesalahan kan. Indah. Awi tetap minum tapi minum sangat-sangat biar tak dehidrasi. Okey, toib. Terus salamu tawaf pasti ada yang bertanya. Kaki wa disinggung laki besar je kan. Ada mama di sipak kaki wa apa tu batas tidak ada itu. Ketika jalan tantuk tangan kan batas tidak. Dari yang mempelajari memang banyak sekali perbedaan pendapat ulama tentang batal wudu aku. Ada mengecekan batal wudu aku bersentuhan kulit. Bahkan suami istri kulitnya bersentuhan batal wudu. Ada mengecekan enggak itu karena syahwat, ada mengecekan enggak itu karena hubungan suami istri. Nah, tapi yang selama yang pelajari wallahu alam yang pendapat yang paling kuat itu adalah karena adanya syahwat gitu. Adanya nafsu. Jadi itu yang membatalkan. Sedangkan yang bersentuhan kulit, wallahu alam itu memang walaupun ada pendapat mazhab Syafi'i di situ, cuman yang ambo pelajari yang lebih kuat itu adalah tidak termasuk ya. Tidak termasuk. Dan itu memang cocok sekali kita praktekkan ketika di tawaf umroh. Kita sebentar saya pasang gua aja produksi je laki-laki. Baik saya itu sebentar wudu kan. Kalau selangkah lu seminggu lalu. Ada mantan Malas, saya mantan. Saya start record. Itu di kosongan betul lah. Di kosongan betul lah itu. Nah jadi putakin apa? WC karena ada peristiwa Nabi Muhammad SAW itu kan rumahnya kan ketek. Rumah Nabi itu kurang lebih sampai meter kali 6, 5 meter kali 5 keteknya, dan itu 2 ruangan. Nabi pernah sholat di rumah Aisyah, sholat sunat di rumah Aisyah malam-malam. Nabi sholat, lalu ketika Nabi akan sujud, kaki Aisyah itu ditampik sujud Nabi. Dipindahnya dari Nabi. Dipindah kaki Aisyah dari Nabi, Nabi sujud. Maksudnya apa? Ketika Nabi memindahkan kaki Aisyah, pasti paciknya kulit Aisyah kan?
Kalau seandainya kulit itu bersinggungan bata, tentu bata udua Nabi. Dan bahkan kata Aisyah menceritakan ketika Nabi sudah berwudu dan akan pergi ke masjid, Nabi mencium saya. Coba Nabi mencium gitu. Mencium berarti bersentuhan kulit dengan kulit kan? Itu tidak membatalkan wudu. Jadi banyak sekali dalil-dalil mengatakan bahwasanya bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Terus Alah. Orang dah bertanya orang. banyak doa bang. Karena waktu nak ganti kita singgung. Bagus tak ada. Asal jadi basinggung lah. Jadi sangat dingin. Ini basing. Kalau nak pinjam rumah aja besoknya tu. Oke, Taib. Jadi itu seputar tawaf insyaallah. Baik, ada lagi pertanyaan Pak? Menurutku kapal sebagai waktu berkeliling apa tu kapal tu memang harus malik awak kapal tu atau boleh atau belakang atau nak boleh tu tanya jelasan. Tidak harus mencari tapi posisinya itu Ka'bah di samping kiri. Ada dia nak dari dia tadi. Nah, saya lihat tadi kan ni. Balik kan kapal. Dan posisi Ka'bah di samping kiri lah. Dan kadang itu tadi menyampaikan pesan itu jangan dengan enggak mungkin itu ada betulnya harus mencari itu maksudnya jangan membelakang gitu. Cuman enggak harus modego kan. Dicari tadi modego Pak Acar yang nampak Ustaz pula tertinggal apa kan. Awak bayar yang tadi kan. Maksudnya itu Ka'bah di samping kiri, Ka'bah di kiri Pak. Kalau menghadap boleh, membelakang enggak boleh. Membelakang enggak boleh. Okey, taib. Nah, biko ada pertanyaan ketika awak tawaf, biko tiba-tiba orang solat baru start ya. Tapi rasul enggak karena awak tawaf malam ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, ketika awak tawaf tiba-tiba orang solat, boleh berhenti solat sudah tu lanjut tawaf. Dilanjutkan tawafnya, enggak diulang dari satu loh. Itu pula yang batal wudunya, ketika batal wudunya diulang dari satu atau diulang dari yang batal tadi? Yang batal tadi diulang ya. Udah ada satu aja je. Cuman buka wanan sampai anunya sampai nambah tadinya masalah itu lagi satu. Oke. Jadi diulang dari Ada lagi pertanyaan seputar manasik? Belajar ada 8 kali ya manasik itu Ustaz Tommy. Untuk manasik ada pertanyaan lain. Karena besok di lapangan ketika di tawaf dan sa'i itu payah bertanya maksudnya ya. Orang rami apa segala macam tu payah mengecek lagi. Dan ram tu Ustaz, sesudah tawaf tak bisa nak dinepuk lah kau. Oh. Nampak nama dia. Ihram bagian atas. Terbuka kan? Jelas saja gitu. Iya boleh. Jadi untuk laki-laki tawaf kan yang kanan kan buka kan? Yang kanan buka. Because setelah selesai tawaf dilampau dia. Lampau macam biasa. Nak ke kapal lo lampau dia tapi ke badan. Ke badan dilampau. Ya. Ada yang lain seputar manasik saja? Jadi berarti kalau sesuatu tahu dalam Orang lain. Orang rambutnya bukan. Ada Dan itu untuk ama-ama saja. Untuk ibu. Kalau apa-apa kan ke barbershop dah. Barbershop insya-Allah. Boleh Pak, bisa okey. Kalau bisa apa mungkin ada. Okey, Taib. Tunggu dulu sebut untuk teknis bekolah. Untuk manasik saya dulu ibadah. Ibadah seputar ibadah ada pertanyaan tentang ibadah yang nak mengerti kubah. Ada yang kita tanya? Dah ya? Lah paham kan insya-Allah? Ada air dalam tu tagak ke barang ada. Minum Air dalam ada berdiri, ada macam ada duduk. dan minum zam-zam tu duduk Pak. Duduk. Kalau ada sampai duduk. Kalau nak ada sampai duduk je tagak lah kan. Kita nyangkong sana. Kalau ambo pribadi dia mencangkuang. Ancak tagak pada duduk. Pada mencangkuang. Karena posisi mencangkuang tu bukan posisi yang ancak dicaliak kan. Apalagi saya pakai ihram apa cangkung tu. Maksudnya Ustaz lebih spesifiknya apakah dibolehkan minum berdiri? Okey. Aku hukum berdiri. Itu lagunya banyak baraja kan. Kadang ada yang boleh, ada kecil, ada boleh. Ada yang tak boleh, ada kecil, boleh. Minum tagak tu boleh.
yang lebih afdal dua. Bukan haram. Eko menghukumi sesuatu itu harus teliti. Minum tagak itu tidak haram loh. Tapi boleh, karena Nabi pernah minum tagak. Kalau Nabi pernah minum tagak, mungkin Nabi melakukan yang haram kan? Nah, itu kan tiko haji waktu itu. Nabi minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Nah, artinya apa? Artinya Nabi ingin menyampaikan boleh minum tagak, tapi lebih afdal berduduk. Afdal duduk gitu. Nah, kemudian itu tadi katiko katiko minum zam-zam, katiko nak ada tampil untuk duduk misalkan, ambo sarankan untuk tagak saja daripada mencangkuang gitu. Karena posisi mencangkuang itu kan ndak baik dicaliakan. Oke. Ada yang pertanyaan lain seputar ada tambahan? Teknis ibu yang kawadorong. Ah, itu saja. Teknis panjang. Iya. Seputar ibadah saja dulu, seputar ibadah. Ada lain? Enggak ya? Insyaallah ya. Kita masuk ke teknis gini. Teknis barang kayak bisu, teknis umrohnya segala macamnya. Baik. Untuk bisu pertama sekali kita makan sebelum zuhur. Makan sebelum zuhur besok kita infokan, kita infokan jambarannya. Kita